pada saat 2019 saya diputus kontrak, semua teman-teman saya diputus kontrak, kemudian diberikan pilihan, kalau kamu mau lanjut di PT Pos, kamu menjadi mitra. Tidak ada pilihan lain. Akhirnya saya menjadi mitra dari awal berdirinya kemitraan, sehingga saya tahu betul perkembangan-perkembangan yang terjadi dari awal kemitraan sampai saat ini. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gofur itu betul semua, Bu. Kita punya data dan faktanya, semua saya siap punya datanya. Yang saya ingin tambahkan dari Pak Gofur adalah selain daripada kita mengerjakan core bisnis perusahaan, bahwa dalam praktek kemitraan itu, Bu, kita melakukan pekerjaan lain yang dibebankan kepada pekerja mitra di luar dari PKS yang sudah disepakati. Apa arti sebuah perjanjian kerja jika pekerja mitra terus-menerus diperintah melakukan tugas di luar kesepakatan? Kesepakatan pekerjaan apa yang dilakukan itu? Seperti membagikan BLT, bantuan sosial, geotagging rumah penerima bantuan, juga pengawalan bansos beras sampai malam hari dan sebagainya. Itu di luar daripada kesepakatan. Ini bukan kemitraan, saya bilang. Ini pemanfaatan tanpa batas yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan menggunakan celah status kemitraan untuk memberi beban kerja sebanyak-banyaknya tanpa perlindungan hukum. Ketika SDM pegawai tetap atau organik tidak sanggup memenuhi tanggung jawab di lapangan, pekerja mitra adalah solusi yang paling instan, Bu. Karena dia tidak bisa menolak pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan. Jika mereka menolak, PHK di depan mata, Bu. Ini adalah bentuk, jika ujung-ujungnya memang beban utama tetap jatuh ke pundak daripada pekerja mitra, kenapa status mereka tidak diakui? Itu yang menjadi concern kita. Mereka tetap ingin mempertahankan sistem kemitraan ini, Bu. Padahal sistem kemitraan ini jika terjadi prakteknya selama 6 tahun berjalan, kenyataannya bahwa mereka ini adalah pekerja, bukan mitra. Kita bekerja bareng bersama-sama dengan organik. Sebelah saya pekerja tetap, saya mitra tidak mendapatkan apa-apa, Ibu. Mereka bisa cuti, mendapatkan BPJS kalau sakit dan segala macam, THR pun dia dapat, bahkan Jansport dia dapat. Kami yang bekerja lebih berat tidak dapat sama sekali. Kalau kita breakdown lagi terkait pendapatan, saya juga punya datanya, Ibu. Di Jakarta saja yang UMP-nya 5,3, pekerja mitra masih banyak yang mendapat gaji 1 juta sampai 2 juta. Mayoritas. Bahkan di Aceh, Pak, sudah 12.000 jam kerja, artinya 200 jam kerja, dibayar 135.000 oleh perusahaan. Saya punya datanya, jika memang diperlukan. 135.000 dibayar oleh perusahaan setelah 200 jam dia kerja menjaga kantor pos, melayani pelanggan. Itu karena fee-nya yang kecil. Juga jika 200 jam itu tidak terpenuhi, mereka akan dikenakan denda. Paling tambahan dari saya itu saja, Ibu. Intinya saya berharap bahwa BUMN ini, PT Pos ini, janganlah melihat daripada swasta yang melakukan sistem ini. Karena menurut saya BUMN juga harusnya bisa menjadi contoh yang baik, bukan peniru ketidakbaikan yang dilakukan oleh swasta. Harapan saya BUMN selain betul orientasinya adalah bisnis, juga harus menjadi agent development daripada negara dan juga mensejahterakan rakyatnya. Saya rasa Pak Presiden Prabowo kalau mendengar kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan negara, saya rasa juga dia akan sedih melihatnya. Karena pekerja mitra ini tidak sama sekali diakui oleh pekerja, Bu. Saya mendirikan serikat bareng ketua umum saya, itu intimidasinya luar biasa. Kota-kota lain yang ingin bergabung diintimidasi luar biasa. Makanya jika saya dengar 80% sudah melakukan NIB, ini data dari mana? Karena di Jakarta saja mayoritas tidak mau bikin NIB. Mungkin di luar-luar pulau, di Papua, di Sulawesi, mungkin. Karena dia tidak ada pilihan. Bukti-bukti intimidasinya saya punya, Bu. Kalau kamu tidak melakukan pembuatan NIB dengan deadline yang sudah ditentukan, silahkan bikin surat pengunduran diri.
Padahal PKS-nya juga masih berlaku. Itu yang masih berlaku. Saya Bu kerja 2 tahun ini tidak ada PKS. Tidak ada dasar yang mengikat saya dalam bekerja sebagai mitra di PT Pos Indonesia. Ini artinya ketertiban dalam administrasi tenaga kerja di PT Pos Indonesia juga sangat buruk. Saya bisa dipecat kapanpun dengan dalih mereka tidak ada perjanjian kerjanya. Saya harap dari Kementerian Ketenagakerjaan juga dapat mengeluarkan apa disebutnya ya, sebuah fatwa mungkin atau rekomendasi atau apapun itu yang menyatakan bahwa sistem kemitraan yang dilakukan oleh PT Pos ini adalah keliru. Mereka ini bukanlah mitra, tetapi mereka kategorinya sebagai pekerja, yang mana kalau berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku, hanya ada 2 pilihan yang bisa dilakukan oleh perusahaan, yaitu PKWT atau PKWTT. Nah, saya harap direksi daripada PT Pos Indonesia juga mendengar itu, bahwa sistem kemitraan ini tidak boleh dilanjutkan lebih jauh lagi Bu. Cukuplah sampai sini 6 tahun ini. Dengan keberanian daripada kami membentuk serikat, akhirnya baru kami tahun ini bisa menyuarakan. Dan saya harap tahun ini adalah tahun terakhir kami menjadi pekerja mitra, agar hak-hak normatif yang selama ini kita tidak dapatkan bisa didapatkan. Tidak usahlah membungkus atau memperbaharui sistem kemitraan ini lebih baik lagi. Lebih baik perusahaan mengikuti aturan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh Ketenagakerjaan, yaitu PKWT atau PKWTT. Tidak usahlah dibungkus dengan